Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu situs peninggalan sejarah yang ada di kota Siwa, yaitu Monumen Buaya Putih. Siwa merupakan kota tua yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Siwa pernah bergabung dengan Kerajaan Luwu, kemudian bergabung dengan Kerajaan Wajo di bawah pemerintahan Arung Matua Wajo, Latak Dempareng Puang Rimanggalatu. Dulung pertama di kota Siwa Pitumpanua adalah Karayeng Bela Peta Kangkung. Sekarang kota ini telah berkembang pesat karena hasil buminya yang cukup kuat serta empang yang cukup luas. Siwa sendiri adalah ibu kota dari Kecamatan Pitumpanua yang merupakan kecamatan paling ujung di sebelah utara Kabupaten Wajo dan berbatasan dengan Kabupaten Luwu. Karena sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, Siwa menyimpan berbagai sejarah di dalamnya. Salah satu bukti bentuk sejarah dari kota Siwa adalah Tugu Buaya Putih. Tugu Buaya Putih berdiri dan menjadi penanda bahwa kita sudah berada di pusat kota Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Tugu Buaya Putih memang paling gampang ditandai karena letaknya berada persis di pinggir jalan raya berbelok ke kiri jika kita dari arah Sengkak Parepare. Berada di depan Masjid Raya Siwa, tugu ini bagaikan luput dari perhatian sebagian orang. Padahal jika kita mencoba mendekati dan menelaah tulisan-tulisan yang terpatri di sekelilingnya, mungkin kita akan mendapatkan banyak kisah dari jejak sejarah yang ada di dalamnya. Di sebelah kanan, relief dengan tulisan Joni 323 Brigif garis miring 13 Siliwangi 14 November 1963 dan di bawahnya ada relief buaya putih dengan tulisan Buaya Putih di bawahnya. Sementara sisi yang menghadap ke jalan raya ada relief dengan tulisan 17 Agustus 1945 garis miring 1964. Dan di sebelah kiri terdapat relief dari lambang Kabupaten Wajo. Sementara di sisi yang berhadapan langsung dengan Masjid Raya, kita akan melihat relief dari peta Kepulauan Nusantara Indonesia. Dari relief yang ada tersirat tentang sebuah jejak sejarah yang panjang dan pernah terjadi di tanah Wajo, terutama di kota Siwa. Apakah tugu itu erat kaitannya antara pasukan Siliwangi dan pasukan Kahar Musakar pada masa yang lampau? Saat ini kita sudah berada di rumah salah satu narasumber kita yang akan kita tanya-tanyai mengenai sejarah Tugu Buaya Putih yang merupakan salah satu ikon atau simbol kota Siwa. Ya, selamat sore Bapak Tamrin. Ya, Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Begini, saya ingin bertanya mengenai Tugu Buaya Putih yang ada di kompleks Masjid Raya Siwa. Kira-kira mengapa dinamakan Tugu Buaya Putih? selamat sore dan terima kasih untuk pertanyaan Ade Rezeki. Namun konon kabarnya dulu salah satu berdiri monumen di kota Siwa yang ada di Kecamatan Pitumpanua ini terletak dari depan Masjid Raya Siwa. Dalam kurikulum saya pernah dengar kabar dari ketua-ketua dulu kampung di sini, asal usul dari monumen Buaya Putih itu merupakan simbol atau lambang dari kekuasaan atau lambang dari kekuatan dulu dari petua-petua dulu
yang pernah konon kabarnya dalam penjajahan zaman Belanda dulu. Sumber dari kekuatan sampai saat ini berdiri kokoh yang ada di Kecamatan Pitung Panua, tepatnya di Siwa, di Kelurahan Bulete ini. Konon kabarnya terlahir dari monumen buaya putih adalah jelmaan seorang tokoh atau seorang yang diberkahi kekuatan menjadikan suatu pertahanan dari kota Siwa ini atau Kabupaten Wajo ini menjelma menjadi buaya putih dan yang pernah mempertahankan kota Wajo. Namun asal usul orang tersebut adalah keturunan dari Sawi Rijalin juga yang ada di Kabupaten Luwu. Namun berdirinya kokoh di atas sungai yang dulu, karena pernah saya dengar kabar sungai penghubung antara Sungai Siwa ke muara Laut Siwa ini, itu jalur penghubungnya itu sungai. Namun saat ini sudah menjadi kota atau perkampungan orang-orang di sekitar Kabupaten Wajo dan berdiri kokoh monumen buaya putih. Dulu pernah kabar pernah terjadi pertempuran antara buaya putih dengan seekor ikan hiu. Pada konon kabarnya dahulu dia bertempur 2 hari 2 malam. Namun tersebut saya tidak tahu pasti juga apakah jelmaan-jelmaan semua itu atau suatu penguji dari kekuatan mereka. Tidak tahu dari itu sumber dari ikan itu, tidak tahu dari putusan kerajaan mana yang ingin juga merebut kekuasaan atau wilayah Kabupaten Wajo ini, namun dia tidak bisa kalahkan seorang buaya putih. Jadi pada itu dia atur perdamaian. Artinya mengatur perdamaian, tidak saling mengganggu dan tidak saling mengusik. Jadi terjadilah suatu di sini monumen atau lambang dari simbol kekuatan yang masih berdiri kokoh di Kabupaten Wajo, Kecamatan Pitung Panua, tepatnya di Kelurahan Bulete ini, yaitu lambang dari buaya putih tersebut. Karena itu merupakan lambang sebuah kekuatan ketika ada salah satu utusan kerajaan lain yang ingin menguasai daerah Wajo. Ya, Berarti ada hubungannya dengan monumen buaya putih, sejarah monumen buaya putih tersebut dengan kerajaan yang pernah berdiri di daerah Wajo. Ya, betul-betul. Namun pada zaman-zaman dahulu kita kan negara-negara tetangga atau wilayah-wilayah tetangga. Sesuatu wilayah atau suatu daerah terdiri kerajaan-kerajaan. Artinya kademangan kayak orang Jawa kan. Nah, namun begitu pada abad-abad zaman dulu istilahnya masih berlaku hukum rimba, artinya siapa yang kuat dia berkuasa. Ya. Namun dengan utusan-utusan negara itu mungkin ingin menguasai atau mengambil alih dari kekuasaan dari Kabupaten Wajo ini, itu merupakan monumen tadi tersebut, itu buaya putih, namun tidak bisa mengalahkan. Kita tidak saling mengalahkan. Ya, itu membentuk suatu perdamaian, artinya saling berjanji atau bersahabat kembali, tidak saling mengusik, tidak saling mengganggu. Ya, begitu.
Jadi dapat dikatakan bahwa monumen itu sebagai simbol sejarah zaman dahulu, bentuk perdamaian yang terjadi. Betul. Ingat, untuk mengingat kita penerus bangsa atau generasi-generasi ini bahwa kita harus saling bahu-membahu, saling akur, saling membantu antara suku dengan suku yang lain, antara negara dengan negara yang lain, antara bangsa dengan bangsa yang lain. Harus saling menghargai. Karena itulah simbol monumen Buaya Putih di situ, suatu lambang perdamaian dan suatu lambang kejayaan yang alhamdulillah sudah dinikmati anak cucu Adam sekarang yang ada di Kelurahan Bulete. Artinya kenikmatan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sekian bincang-bincang yang kita lakukan di sore hari ini. Terima kasih kepada narasumber atas informasi yang telah diberikan. Terima kasih banyak, dan saya juga minta maaf karena selaku sebagai narasumber yang termuda yang ada di Kabupaten Wajo ini, artinya sedikit saya mendengar tentang semua itu. Namun kalau ada orang tua saya atau petua saya yang terdahulu, saya minta maaf kalau ada yang salah. Dan terima kasih buat Ananda Reski atas kesempatan hanya juga saudara berkunjung ke rumah kami. Insya Allah di lain berikut kita akan berjumpa. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.